Dan kalau kita lihat, masih beredar luas video-video Gus Wat Barat ketika melantunkan Simtud-Duror. Jadi dulu Gus Wat Barat itu juga muhibinnya Habaib. Tapi sebagaimana juga kita lihat, beliau ini muhibin Habib, membaca Simtud-Duror karangan Habib. Tapi ketika beliau dalam video di YouTube-nya melakukan sesuatu hal atau ucapan yang membuat Habib di negeri ini tersinggung, akhirnya Gus Wat Barat pun dipersekusi, didatangi beberapa orang mengatasnamakan Habib dan mengatasnamakan cucu Nabi dan merasa tidak terima apa yang disampaikan oleh Gus Wat Barat tersebut. Dan sebagaimana kita juga melihat dalam kejadian itu, salah satu orang dari mereka melempar sesuatu dan berusaha untuk menyerang Gus Wat Barat. Awal mula terbongkarnya kedok Ba'alawi, awal mula terbongkarnya kepalsuan nasab Ba'alawi itu sebenarnya bukan dari tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi jauh sebelum munculnya tesis ilmiah tersebut, sebelum populernya tesis ilmiah Kiai Imad, sudah banyak sekali kita melihat di media sosial maupun di dunia nyata bagaimana kelakuan para habaib dari Yaman yang jauh dari ajaran Islam. Ada habib yang bilang kalau 70 kiai yang alim dibandingkan dengan satu habib yang bodoh itu lebih mulia satu habib yang bodoh. Kemudian ada juga habib yang bilang katanya Faqih Muqaddam itu sehari mi'raj 70 kali. Ini kan melebihi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian ada juga kejadian-kejadian di mana orang pribumi Nusantara yang berani mengkritik atau berani melakukan hal-hal yang sekiranya tidak menyenangkan klan Ba'alawi, maka akan dipersekusi dengan alasan untuk menjaga kemurnian nama Kanjeng Nabi atau menjaga kesucian cucu Nabi. Dan ini kan dari berbagai hal ini membuat rakyat di negeri ini curiga. Jangan-jangan mereka ini bukan cucu Nabi. Kalau mereka cucu Nabi kok kelakuannya seperti ini? Nah, karena banyaknya kecurigaan dan penasaran tersebut, akhirnya muncullah tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang secara jelas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW berdasar kitab nasab. Kemudian setelah munculnya tesis Kiai Imad, muncul juga tes DNA. Jadi hasil tes DNA itu sebuah catatan yang tidak bisa dipungkiri, karena di situ adalah catatan Tuhan. Jadi tidak bisa orang itu mau berbohong, sehingga kalau dengan tes DNA semua itu akan terungkap seseorang itu nyambungnya ke mana. Itu tidak bisa dibohongi atau tidak bisa dipalsukan. Dan kalau kita lihat juga tentang tes DNA, beberapa oknum habib juga sudah melakukan dan ternyata hasil tes DNA-nya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga ada sebuah kejadian di mana habib yang kala itu masih dipuja-puja oleh rakyat di negeri ini karena dianggap sebagai cucu Nabi. Beberapa oknum dari mereka juga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama maupun tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Misalnya adanya demo ke pemerintahan yang sah dengan ucapan yang kasar, caci maki dan hinaan kepada pemimpin negara. Jadi yang dihina itu tidak hanya kiai dan ulama Nusantara, tapi juga menghina para tokoh-tokoh negara. Sehingga dengan begitu rakyat yang cinta dengan negeri ini akhirnya mempunyai perasaan yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh para habaib tersebut. Dan juga kejadian beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang muhibin habib bernama Gus Fuad Pleret, di mana beliau dalam pesantrennya sering melantunkan Simtud-Duror. Dan Simtud-Duror itu adalah karangan dari Habib Ba'alawi Yaman. Beliau Gus Fuad Pleret itu setiap malam Senin juga mengadakan maulid Simtud-Duror itu dengan modal sendiri, tidak dengan modal mencari dari jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan habib yang ada di negeri ini. Dan
Kalau kita lihat, masih beredar luas video-video Gus Swat Barat ketika melantunkan Simtudurur. Jadi, dulu Gus Swat Barat itu juga muhibinnya Habaib. Tapi, sebagaimana juga kita lihat, beliau ini muhibin Habib, membaca Simtudurur karangan Habib, tapi ketika beliau dalam video di YouTube-nya melakukan sesuatu hal atau ucapan yang membuat Habib di negeri ini tersinggung, akhirnya Gus Swat Barat pun dipersekusi, didatangi beberapa orang mengatasnamakan Habib dan mengatasnamakan cucu Nabi dan merasa tidak terima apa yang disampaikan oleh Gus Swat Barat tersebut. Dan sebagaimana kita juga melihat dalam kejadian itu, salah satu orang dari mereka melempar sesuatu dan berusaha untuk menyerang Gus Swat Barat. Dari kejadian inilah rakyat pun mulai sadar, mulai paham. Ini seorang kiai, seorang pengasuh pesantren, kok diperlakukan seperti itu oleh mereka yang konon cucu Nabi. Apakah benar seperti ini kelakuan cucu Nabi? Dari kejadian itu pelan-pelan mulai terungkap tentang sejarah siapa sebenarnya para habaib dari Yaman. Kemudian terungkap juga tentang adanya pemalsuan makam leluhur Nusantara yang diklaim sebagai habaib dari Yaman. Dan dari kejadian-kejadian tersebut, rakyat di negeri ini sekarang sudah mulai paham, sudah mulai sadar bahwa ternyata memang habaib itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya yang awal mula memunculkan atau mengungkapkan tentang kebohongan atau kepalsuan habaib itu bukanlah tesis ilmiah, tapi adalah dari kelakuan mereka atau akhlak mereka yang tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, tidak mencerminkan kalau mereka ini adalah cucu Nabi. Dari hal-hal itulah akhirnya baru muncul yang namanya tesis ilmiah Kiai Imad, adanya tes DNA, kemudian adanya kajian sejarah tentang asal-usul para habaib dari Yaman. Sehingga kalau sekarang ini orang-orang di negeri ini kok cuma terpaut dan terpaku pada tesis ilmiah, ya ini mungkin nanti malah akan berlarut-larut. Artinya apa? Artinya tesis ilmiah itu cuma sebagai pedoman saja, cuma sebagai pengetahuan saja bahwa habaib dari Yaman berdasar kitab nasab tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu saja. Kemudian berdasar tes DNA juga tidak tersambung. Sehingga kalau kita itu cuma larut membahas nasab terus, ya nanti kita bagaimana mau berkembangnya. Makanya sekarang itu yang lebih penting adalah memberikan edukasi dan penjelasan kepada rakyat di negeri ini bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi berdasar tes ilmiah, berdasar sejarah maupun berdasar tes DNA. Sehingga kita itu akan kembali ke jati diri lagi, kita akan membangun Nusantara kembali, kita akan membangun negara kesatuan Republik Indonesia kembali tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya perbudakan, tanpa adanya rasis, dan tanpa adanya suatu klan yang merasa lebih tinggi daripada klan yang lainnya. Dan tentang pembahasan nasab Alawi itu sebenarnya sudah bisa dikatakan itu sudah selesai, karena hingga saat ini pihak habaib juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu baru berdasar kitab nasab, belum kalau dilacak melalui tes DNA. Sehingga sekarang itu harusnya kita itu tidak hanya larut terhadap pembahasan nasab saja, tapi melakukan langkah berikutnya. Bagaimana caranya agar di negeri yang sudah terlanjur menjadi muhibin kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana yang sudah terjadi terhadap Gus Swat Barat. Dulu beliau itu seorang muhibin, pengikut Habib, tapi setelah tahu dan paham bahwa ternyata habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, akhirnya beliau sudah tidak mengikuti Habib lagi. Dan kita juga maklum kalau sekarang itu banyak Habib itu tidak suka kepada Gus Swat Barat. Ya mungkin salah satu sebabnya karena dulu Gus Swat itu adalah muhibinnya Habib, nah sekarang sudah tidak menjadi muhibinnya lagi. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah kebenaran. Jadi namanya kebenaran itu kita memang harus memilih. Dan memang ada resikonya kalau kita
memilih suatu jalan atau memilih suatu tindakan, itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, dan itu adalah hal biasa. Tidak mungkin kita itu akan berjalan di jalan yang benar, kok semua orang itu akan mendukung kita, semua orang itu akan mencintai kita. Itu tidak mungkin. Jadi anggap saja semua ini hal yang biasa. Sebagaimana kita melangkah atau melakukan sesuatu, pasti ada yang pro dan kontra. Itu adalah sunatullah yang tidak bisa kita hindari.